berarti. Sangat berarti. Bayangkan kalau dua tangan kecil itu mengolah tanah, mengolah sampah, itu menjadi luar biasa. Jadi jangan pernah berpikir bahwa anak-anak kita itu bikin repot. Enggak, jangan. Tetapi malah mereka adalah aset kita. Aset kita untuk membantu kita dalam berkegiatan adiwiyata. Gitu ya. Lanjut. Tangan kecil namun berarti. Next. Lingkungan mencerminkan seseorang, Bapak Ibu. Sepakat ya dengan kalimat ini? Sepakat ya. Jadi kalau lingkungan mencerminkan seseorang, bayangkan kalau kita berada di lingkungan yang baik, lingkungan yang bersih, yang rapi, berarti mengidentifikasikan orang tersebut atau warga tersebut bersih, rapi, gitu ya, cinta lingkungan, dan mungkin kita bisa beranalogi juga, oh berarti tingkat keimanannya tinggi, gitu ya. Karena ada slogan yaitu kebersihan sebagian dari iman. Tetapi kalau kita berada di lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak bersih, lingkungan yang semeraut, kita bisa mengidentifikasikan oh ini berarti orangnya atau warganya di sana, gitu kan, itu tidak cinta lingkungan, ya. Ini anak saya. Lanjut, Pak Roji. Ya, terjadi perubahan, Bapak Ibu. Ini mungkin sudah diinformasikan ya, Bapak DLH, bahwa terjadi perubahan dari Permen LH nomor 5 tahun 2013 terjadi Permen LH nomor 52 dan 53. Yang 52 tentang gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah, sedangkan 53 tentang penghargaan adiwiyata. Next. Ya, gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup sekolah, Bapak Ibu. Next. Nah, ini dia. Jadi yang namanya gerakan, Bapak Ibu, yang namanya gerakan itu nggak bisa sendirian. Ya, oke. Yang namanya gerakan itu nggak bisa kita sendirian, tapi gerakan itu adalah aksi kolektif. Aksi kolektif secara sadar, sukarela, berjejaring, dan berkelanjutan. Jadi aksinya itu harus aksi kolektif. Jadi kita berkolaborasi antara murid dengan guru, dengan semua stakeholder, termasuk orang tua. Kalau mungkin tingkat SD, SMP berasa banget ya keterlibatan dengan orang tuanya. Kalau kami di tingkat SMA tidak terlalu tinggi keterlibatan orang tua. Tetapi ini adalah aksi kolektif secara sadar, sukarela. Kenapa kok dibilang sukarela? Karena benar-benar yang namanya kegiatan adiwiyata itu nggak ada nggak ada pamrihnya. Jadi bahkan Bapak Ibu gitu ya, bisa jadi Bapak Ibu tuh akan mengeluarkan energi, udah energi gitu kan, ide-ide kreatif, ditambah juga mungkin mengeluarkan dana sendiri gitu ya. Nah, untuk itu makanya kita harus berjejaring. Nah, berjejaring serta berkelanjutan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah nanti ketemu dengan mitra, itu saya harapkan Bapak Ibu jangan berhenti pada saat mitra ini sudah ngasih secara sukarela misalnya tempat sampah, tapi komunikasi terus. Misalnya, hai apa kabar, Bu Selvi gimana kabarnya, sehat? Saya hello aja seperti itu, mereka sudah senang. Terus nanti dia akan balik bertanya, Bu, gitu kan, apa sih kegiatan di sekolah, akhirnya dia jadi balik bertanya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, yang dilakukan di sekolah dalam menerapkan apa? Dalam menerapkan perilaku ramah lingkungan hidup yang disingkat dengan PRLH. Bapak Ibu, PRLH ada berapa? Permen LH ini belum di-download? Oh belum, permen LH-nya berarti PR. Oh, catatan PR1. Saya kasih PR. PR1, download permen LH nomor 52 tahun 2019 dan permen LH nomor 53
tahun 2019. Oke, next Pak Rodi. Nah, PRLH. Nah, PRLH itu apa? PRLH itu adalah sikap. Oke, sebelumnya sikap dan tindakan warga sekolah dalam menjaga dan melestarikan fungsi lingkungan hidup. Nah, PRLH-nya ada berapa? PRLH-nya tuh ada 6. Ya, ada 6 apa saja? Yang pertama terkait dengan kebersihan. Ya, terkait dengan kebersihan. Yang kedua terkait dengan pemeliharaan. Menanam dan memelihara pohon ya, tanaman. Pak Rudi bisa next. Operator ya, bolak balik sini. Ini dia, kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, mengelola sampah melalui 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penanaman dan pemeliharaan pohon dan tanaman, melakukan penghematan dan konservasi air, melakukan penghematan konservasi energi, dan melakukan inovasi terkait PRLH. Jadi ada 6 Bapak Ibu. Nah, kegiatan-kegiatan yang tadi nih, 200 anak dari 1000 anak itu kegiatannya di sini. Kita libatkannya di sini. Jadi ada divisi-divisi kalau Bu Winarti membaginya dalam sebuah divisi-divisi. Jadi ada divisi bank sampah. Dia tugasnya itu adalah mulai dari 3R tadi, reduce, reuse, dan recycle. Dan tadi 200 anak dari 1000 anak ini adalah perwakilan dari kelas-kelasnya yang tadi menjadi virus di kelasnya. Seperti itu. Lanjut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah mewujudkan perilaku warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Next. Nah, bagaimana sekolah melakukan gerakan PRLH atau PBLHS yang tadi Bu Winarti sudah sampaikan? Mulai dari perencanaan, selanjutnya adalah pelaksanaan, selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Nah, perencanaan Bapak Ibu, perencanaan itu dimulai dari evaluasi diri sekolah atau yang disingkat dengan EDR. Selanjutnya adalah identifikasi potensi dan masalah lingkungan hidup. Rencana gerakan PBLHS, dokumen 1 dan RPP. Kok ada kaitannya dengan kurikulum? Jelas. Karena sekolah itu ruhnya itu adalah di kurikulum. Jadi kegiatannya itu harus terintegrasi. Bapak Ibu gurunya harus bisa memasukkan PRLH ke dalam pembelajaran. Tetapi alhamdulillah, kalau di tingkat SD, saya punya anak SD, itu tematiknya itu sudah terintegrasi PRLH. Ya, sudah sangat terintegrasi. Kalau Bapak Ibu SMP, saya belum paham. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cerita ke kami yang SMP terintegrasikan apa di semua pelajaran atau hanya di beberapa pelajaran. Tetapi saya harapkan terintegrasinya di semua pelajaran, termasuk di pendidikan agama, termasuk di PPKN, termasuk di sejarah. Nah, itu ya. Dan ada, kenapa kok ada dokumen 1 KTSP? Dokumen 1 KTSP karena kegiatan kurikulum itu termasuk co-kurikulernya, termasuk ekstrakurikulernya, termasuk pembiasaannya ada di KTSP. Ada di KTSP. Kegiatan co-kurikuler kita itu adalah Jumat bersih Bapak Ibu. Kalau di sekolah kami setiap hari Jumat itu ada kegiatan Jumat bersih. Dan di hari Sabtunya ada kegiatan kader adiwiyatanya. Kalau Jumat bersih itu co-kurikuler, tetapi kalau kader adiwiyatanya ekstrakurikuler. Ya, jadi terintegrasi semuanya dalam kurikulum. Terus RPP jelas, ya kita mengajar pasti ada RPP-nya. Selanjutnya adalah di pelaksanaan, ada karya nyata, ada inovasi, ada ekskul, ada pembiasaan, ada kampanye publikasi. Nah ini Bu, kami jujur di depan Bapak Ibu semuanya, kami secara publikasi, secara media sosial kami belum. Kalau Bapak Ibu searching media sosial SMA Negeri 2 Cikarang Selatan mungkin masih minim. Dan itu menjadi PR kita karena ternyata publikasi itu penting.
Jadi Bapak Ibu berkegiatan di kelas saja, di kelas seperti ini, makanya kami sudah mulai di kelas. Bapak Ibu cerita tentang pemisahan sampah organik dan non-organik, masukkan semuanya ke dalam itu. Kegiatan kecil apapun, Jumat bersih, masukkan ke dalam itu. Masukkan semuanya ke dalam web, masukkan semuanya ke dalam Instagram, masukkan semuanya ke dalam Facebook. Siapapun, Facebooknya nggak harus Facebook sekolah, tapi Facebook penggeraknya pun boleh. Jadi Bapak Ibu punya Facebook, Bapak Ibu punya Instagram, Bapak Ibu punya Twitter, silakan. Gitu loh. Berkegiatan dengan anak-anak silakan. Itu yang nanti akan membum sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah adiwiasa. Dan ini masih menjadi PR sekolah kami. Masih menjadi PR sekolah kami, ya. Selanjutnya adalah kader aksi di masyarakat. Ada aksi Bapak Ibu di masyarakat. Selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi ini adalah tabel rencana. Tabel rencana itu pelaksanaan. Itu kan tadi ada ini ya, timeline ya. Misalnya pelatihan kompos, gitu ya. Itu ada timelinenya di Maret, misalnya di bulan Maret. Di bulan Maret itu evaluasinya apa yang terjadi? Apakah terlaksana? Tidak terlaksana? Kalau terlaksana, bagaimana pencapaiannya? Dan evaluasinya saya sarankan per 3 bulan. Kok saya sarankan? Karena sekolah kami baru per semester. Karena kalau per semester banyak ternyata yang dievaluasi. Dalam waktu 2 jam kami mengevaluasinya terlalu banyak. Akhirnya RTL-nya, rencana tindak lanjutnya agak ribet karena pembahasannya terlalu lelah. Jadi kalau misalnya per triwulan, saya mengevaluasi ternyata kalau 1 semester sekali ini terlalu banyak yang dievaluasi karena kegiatannya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Juli kita baru evaluasi, terus nanti kita RTL kan, disatukan. Itu ternyata sulit. Pelajaran kami kemarin. Jadi saran saya per triwulan, saran. Tapi ini pun masih PR buat saya sendiri. Ya, itu lanjutnya Pak Roji.